Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang tahrij hadis. Nah, saya sendiri Safti Anggita Damayanti NIM 163 akan menjelaskan apa itu pengertian tahrij hadis juga manfaat tahrij hadis. Baik, kita akan langsung ke materi yaitu tahrij hadis. Di sini kita akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian tahrij hadis, yang kedua manfaat tahrij hadis, yang ketiga kitab-kitab yang diperlukan dalam tahrij hadis, dan yang terakhir adalah metode atau cara melaksanakan tahrij hadis. Pengertian tahrij hadis, secara terminologi, pengertian tahrij hadis sendiri juga dibagi menjadi 3 definisi. Nah, yang pertama adalah meriwayatkan dan menjelaskan hadis beserta matan dan sanadnya secara sempurna dan terperinci. Yang nomor 2 adalah meneliti dan meriwayatkan hadis dari kitab-kitab tertentu dengan menyebutkan sanad dari kolektor hadis yang sesuai dengan kitab-kitab tersebut. Yang terakhir, mengarahkan dan meneliti suatu hadis menurut sumber-sumber dari kitab asalnya besertaan dengan menyebutkan sanad periwayatannya, sekaligus menerangkan kualitas hadis-hadis yang telah ditahrij apabila memang dibutuhkan. Secara harfiah, tahrij hadis diserap dari kata kerja khoroja dan dapat didefinisikan ke dalam 3 arti. Yang pertama, penetapan sumber-sumber hadis atau istinbat. Yang kedua, pemaparan atau penjelasan terkait sumber-sumber hadis melalui metode yang benar atau taujih. Yang ketiga adalah sebuah cara dan pengetahuan untuk menemukan sumber-sumber hadis atau tadrib. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan sanad serta matan hadis mutlak hukumnya untuk orang-orang yang ingin meriwayatkan suatu hadis, serta penelusuran terhadap sumber-sumber kitab asalnya harus sesuai dengan metode yang telah dirumuskan oleh para pakar ahli hadis. Oleh karenanya pentingnya sistemasi dan tata cara yang benar dalam meneliti hadis, maka nanti akan kita jumpai beberapa metode yang lumrah digunakan untuk pentahrijan hadis. Selanjutnya adalah manfaat tahrij hadis. Manfaat tahrij hadis menurut Abdul Al-Mahdi sebagai berikut. A. Memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dari suatu hadis beserta ulama yang meriwayatkannya. Yang B. Menambahkan perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya. Yang C. Memperjelas keadaan sanad sehingga dapat diketahui apakah munakti atau lainnya. Yang D. Memperjelas hukum hadis dengan banyaknya riwayat seperti hadis dhaif melalui suatu riwayat, maka dengan tahrij kemungkinan akan didapati riwayat lain yang dapat mengangkat suatu hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, E. Mengetahui pendapat-pendapat para ulama sekitar hukum hadis. F. Memperjelas perawi hadis yang sama karena dengan adanya tahrij dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Kemudian yang G. Memperjelaskan perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanad. H. Dapat menafikan pemakaian an dalam periwayatan hadis oleh seorang perawi mudalis dengan didapatinya sanad yang lain yang memakai kata yang jelas kebersambungan sanadnya, maka periwayatannya yang memakai an tidak akan tampak pula kebersambungan sanadnya. Yang terakhir, dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Sebenarnya manfaat tahrij hadis itu ada banyak, tetapi sudah saya sebutkan garis besarnya. Selanjutnya, kitab-kitab yang digunakan dalam tahrij hadis akan dijelaskan oleh partner saya, Mas Iqbal.
Baik, untuk yang ketiga yaitu kitab-kitab yang digunakan. Kitab takhrij yang muncul pertama kali sekali adalah karangan Alkitab Al-Baghdadi. Namun, yang paling terkenal adalah kitab takhrij Al-Fawaid Al-Muttaqabah Al-Shihah wa Al-Taraib karangan Syarif Abi Al-Qasim Al-Husaini. Takhrij Al-Fawaid Al-Muttaqabah Al-Shihah Al-Waraib karangan Syarif Abi Al-Qasim Al-Mahrani dan Takhrij Al-Hadis Al-Muhadzab karangan Muhammad Ibnu Musa Al-Ghazimi Al-Syafi'i. Kitab Al-Muhadzab sendiri adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang disusun oleh Ibnu Ishaq Al-Shirazi. Metode atau cara melaksanakan takhrij hadis. Takhrij melalui lafal dalam matan hadis dalam penggunaannya. Metode ini tergantung pada lafal-lafal yang ada di dalam matan hadis. Nantinya lafal yang ditemukan ada kalanya berupa isim, kata benda, maupun fi'il, kata kerja. Namun kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan lafal yang berupa fi'il. Yang di dalam metode ini hadis-hadis dicantumkan hanyalah bagian matan hadisnya saja, sedangkan nama periwayat sanad serta nama-nama kitab dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Takhrij melalui lafal pertama. Dalam matan hadis, dalam prakteknya metode takhrij ini tergantung dari lafal pertama pada matan hadis dalam fokus penelitian. Metode ini juga mengkondisikan lafal pertama dari setiap hadis sesuai dengan urutan huruf hijaiyah menjadi satu keharusan. Dalam penggunaan metode ini mengetahui lafal-lafal pertama dari setiap hadis yang akan diteliti. Kemudian peneliti dilanjutkan dengan melihat huruf pertama dari lafal awal matan hadis melalui kitab takhrij yang disusun untuk mendukung penelitian dalam metode ini. Demikian juga dengan huruf kedua dan seterusnya. Takhrij hadis melalui periwayat pertama. Langkah dalam menggunakan metode ini ialah dengan mengenalkan terlebih dahulu para perawi pertama hadis yang akan ditakhrij dengan melihat kitab-kitab asalnya. Kemudian mencari nama dari perawi pertama dalam kitab takhrij menggunakan metode ini. Lalu mencari takhrij yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama. Apabila sudah ditemukan, maka kita juga akan mengetahui ulama hadis yang meriwayatkan. Di antara kitab masyhur yang menggunakan metode ini adalah Musnad Imam Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal, langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengetahui nama sahabat perawi pertama yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Apabila sudah diketahui, maka kita harus mencari hadis-hadisnya pada kitab musnad ini. Takhrij melalui tema. Hadis takhrij dengan menggunakan metode ini dasarnya terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti. Maka dari itu, metode ini hanya akan efektif apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tema dari suatu hadis. Langkah pertama dari metode ini adalah dengan mengidentifikasi tema dari hadis yang akan diteliti, kemudian menelusuri hadis tersebut dengan baik menggunakan kamus-kamus hadis maupun langsung pada sumber asal hadisnya. Takhrij berikutnya, takhrij hadis melalui kualitas hadis. Jika dalam metode-metode sebelumnya hadis dimulai dari suatu hadis yang telah diketahui, maka metode terakhir ini penelitian hadis berangkat dari pengetahuan akan klarifikasi dari suatu hadis. Metode ini sangatlah membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan pada status hadis, seperti hadis qudsi, hadis yang sudah masyhur, hadis mursal, dan lain-lain. Kelebihan dari hadis ini adalah mempermudah proses takhrij, sebab sebagian besar hadis yang dimuat berdasarkan pada sifat-sifat hadis yang sedikit sehingga tidak memerlukan pemikiran yang lebih rumit. Sedangkan kekurangan dari hadis ini terdapat pada cakupan ruangan yang sangat terbatas, sebab akibatnya sedikitnya hadis-hadis yang dimuat di dalamnya. Nah,
Dari keterangan-keterangan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa hasil dari takhrijnya adalah sahih Bukhari. Imam Tirmidzi secara sahih mengatakan hadis ini sahih karena marfu, tapi di sisi lain juga mauquf. Dan letak kaum mauqufannya tak ada pada perawi yang bernama Atta al-Amiri, bapak dari Ya'la. Semakin memperkuat kemauqufannya adalah komentar dari Imam Bukhari yang melakukan kemualan sanad, namun Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih karena beliau menganggap kelemahan dan riwayat bersambung mulai dari Subhan sampai ke Atta al-Amiri tidak diterima, khususnya perawi Atta. Beliau mengatakan sikoh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi tahrij hadis. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.